Sebenarnya kalau saya tarik ke belakang, proses dari awal saya berangkat ke Jakarta sampai sekarang, yang jadi ini utama sebenarnya saya pribadi ya, sebenarnya jangan menyerah sih, jangan menyerah gitu. Bisa aja dengan kondisi yang saya di Jakarta waktu itu kondisinya seperti itu, benar-benar kondisi minus, saya nyerah terus pulang kampung, muka saya mau taruh di mana gitu, orang tua saya mau gimana, adik-adik saya gimana, sementara abang saya juga kondisinya juga sama, masih kekurangan gitu. Itu sih buat saya, jangan menyerah, lihat alasan terkuat kita untuk bergerak tuh apa gitu. Banyak orang ketemu masalah di jalan lagi ngebangun usaha, yaitu mereka udah nganggep itu finish. Kalau saya mau nganggep finish, mungkin pas saya covid itu saya tutup udah, itu akhir dari perjalanan sampai gitu. Perkenalkan, nama saya Gianto. Biasa teman-teman manggil saya Ian. Usaha saya tuh di bidang kuliner, ada pecel lele sambar rampai yang saya rintis sejak 2018 akhir waktu itu. Saya dulu lulus sekolah tuh tahun 2010, punya impian pengen kuliah lah. Dulu saya pengen banget tuh kuliah di IT, ya karena memang basicnya saya tuh suka mainan komputer gitu. Jadi punya cita-cita pengen kuliah di IT lah nanti setelah lulus. Tapi karena kondisi keluarga, orang tua saya itu tani, anaknya banyak, 8 kan anaknya. Jadi ya untuk makan sehari-hari aja kadang hampir kurang. Jadi saya menyadari lah, daripada saya ambil langkah untuk kuliah, ngerepotin orang tua. Jadi saya putusin untuk pergi ke Jakarta waktu itu. Karena pas kondisi lagi sekolah pun itu sekolahnya di negeri loh. Negeri aja kadang-kadang pas lagi mau bayaran suka telat. Kadang-kadang sampai orang tua saya harus ini kan cari pinjaman kayak gitu untuk bayar kayak SPP bulanan sama beli buku segala macam kayak gitu, itu pun masih belum tercukupi gitu loh. Jadi akhirnya saya mutusin untuk ngadu nasib lah ke Jakarta waktu itu tahun 2010. Setelah lulus saya putusin untuk ke Jakarta, pun belum ada pandangan saya di Jakarta mau ngapain sih gitu kan. Kebetulan abang saya waktu itu udah di Jakarta duluan kan. Nah abang saya Mas Muhajir ini dia di Jakarta jadi waktu itu penonton bayaran 2010 tuh. Nah, jadi saya mutusin untuk ikut abang saya. Abang saya juga belum jadi masih jadi penonton bayaran. Ingat banget kan, siang istirahat kalau nggak ada kerjaan lain, biasanya kerjaannya tuh nonton juga. Nah, malamnya kita udah pasti nonton dangdut tuh. Malam nonton dangdutan di TPI. Dapat kaos biasanya dari sponsor, dapat makan, dapat minum, dapat uang biasanya 15.000 tuh. Nah, itu 15.000-nya kita simpen untuk bayar kosan, terus makannya kita dari situ. Siangnya kita usahain cari kerjaan lagi, dari nonton lagi biar dapat makan. Jadi 15.000-nya ini bisa disimpan gitu loh. Akhir bulan masih bisa bayar kosan. Itu kita waktu itu lakuin kurang lebih sampai setahun lah kondisi kayak gitu, nonton. Akhirnya saya beraniin untuk mulai keliling cari kerja karena mulai ada duit buat ongkos gitu kan. Selama setahun lebih tuh nggak dapet. Jadi bener-bener ngirim lamaran, nggak pernah ada panggilan, ada panggilan pun selalu gagal gitu. Nah, ada di momen dimana abang saya sama Mas Muhajir itu berangkat ke Indosiar waktu itu. Mau nonton, kita belum dapat callingan untuk nonton ya. Jadi pengen standby aja deh di sana, siapa tahu ada yang kosong, kita masuk gitu. Nah, kita dari Taman Mini berangkat naik busway ke Indosiar, kan lumayan jauh tuh dari timur ke barat. Standby di situ nunggu ada yang kosong gitu loh, baru kita masuk. Nah, kebetulan Masmu sama abang saya tuh Mas Thohir udah dapet callingan lah, udah bisa masuk gitu. Jadi dia udah tinggal berangkat, waktu itu acaranya di Ancol, udah tinggal naik bis, udah tinggal berangkat. Nah, saya belum dapat sendiri. Ada orang manajemen juga yang kebetulan dia juga lagi nyari kekurangan orang satu. Nah, abang saya saya Mas Muhajir ini nawarin saya nih. Jadi saya diajakin, Mas ini dong kalau misalnya masih kurang, adik saya belum dapat gitu. Terus saya juga nggak denger ngomong apa, tapi akhirnya ditolak. Jadi dia milih, padahal kenal sama abang saya tuh, si yang punya manajemen itu. Jadi akhirnya ditolak, saya nggak dapat.
Gitu. Saya harus pulang dari Indosiar ke Taman Mini sendirian lah, naik busway. Itu di jalan Mas, saya pokoknya sepanjang jalan di busway itu nangis aja deh. Jadi kebayang-bayang terus gitu loh, harga diri juga sih gitu kan. Nangis saya sepanjang jalan kayak gitu sampai baju saya basah gitu. Pokoknya saya nunduk sambil nangis kayak gitu. Dalam hati saya tuh pokoknya kayak ada yang kayak ada yang bener-bener ngasih tekanan banget gitu loh. Sampai sekarang itu cerita yang nggak pernah saya lupain gitu loh. Udah, saya mutusin nyari kerja Mas ya waktu itu. Tapi itu jadi motivasi saya gitu. Jadi motivasi hidup saya. Pokoknya gue nggak boleh diinjek-injek orang terus. Gue harus bisa ngebuktiin, walaupun dari kampung kondisi begini, gue harus bisa berhasil di sini. Gitu. Jadi akhirnya karena mungkin motivasi itu juga kali ya. Sampai sekarang kalau mau pulang kampung belum ada progres yang bisa saya sampaikan ke orang tua ya. Karena dari dulu saya awal merantau prinsip saya daripada pulang nggak bawa duit mendingan nggak pulang kayak gitu. Ngomongin keadaan ekonomi di keluarga saya itu ini saya sebenarnya nganggapnya udahlah itu bagian dari masa lalu saya gitu loh. Boro-boro mau jajan ya, mau sekolah jajan buat SPP aja nggak ada gitu. Pulang sekolah tuh saya harus cari kerjaan tambahan, nganterin sayuran waktu itu. Abang saya jualan sayuran, saya bantu ini dong, nganterin sayuran, dikasih duit berapa ya udah saya dari situ gitu. Abang saya lagi panen apa gitu atau di kebun siapa lagi panen apa, pulang sekolah saya bantuin, dapat duit ya udah dari situ gitu. Ada momen dimana bener-bener nggak ada sama sekali lah gitu, nggak ada sama sekali. Saya tahu kondisi orang tua saya waktu saat itu gimana. Kebetulan kan memang orang tua saya cuman tani, anaknya banyak, jadi biayanya juga otomatis banyak, dibagi-bagi lah kayak gitu. Yang saya waktu itu bener-bener di hati saya itu nyentuh banget lah gitu. Jadi ibu sih gitu. Nah, ibu saya waktu itu saya tahu lah. Kalau sekarang saya harus, mungkin saya waktu zaman dulu itu belum berpikir dewasa seperti inilah gitu. Saya tahu ibu saya tuh punya uang berapa, saya tahu gitu loh. Karena saya juga tahu nyimpannya di mana gitu. Ada acara, biasanya kalau di kampung itu kan ada acara-acara hajatan gitu kan, acara hajatan. Nah, kita minta duit tuh buat jajan biasanya kan, minta duit buat jajan, terus minta duit ke ibu saya. Padahal saya tahu waktu itu nggak ada, tapi karena masih kecil kan, karena masih kecil jadi saya beraniin untuk minta. Cuman 2.000 loh, cuman 2.000 rupiah waktu itu, nggak ada. Saya akhirnya nangis, terus akhirnya ibu saya ngambil kan dari lemari 2.000 tuh dikasihin ke saya. Nah pas dikasih itu saya bukannya terima, itu saya malah nangis kejer gitu loh. Saya bener-bener malah ngerasa berdosa banget lah gitu. Sekarang saya mikirnya pokoknya pengen ngangkat derajat orang tua aja kayak gitu. Karena kondisinya dulu saya tahu persis lah, bener-bener susah gitu. Bener-bener minus, boro-boro cukup minus gitu. Itu momen yang habis itu pas di sekolah itu saya udah SMA ya. SMA, jadi kondisi SPP itu udah telat, udah harusnya bayar tapi saya udah telat. Orang tua saya datang ke sekolah waktu itu, niatnya mau nemuin gurunya lah, mau minta keringanan, maksudnya minta waktu seminggu lagi gitu. Kemudian saya nemuin waktu itu di security gerbang sekolah waktu itu, bapak sama ibu saya larang untuk ke dalam lah kayak gitu. Tapi ya di sini sakit banget sih rasanya, itu bener-bener nggak bisa dijelasin lah kalau secara pribadi. Saya yang udah saya omong tadi, saya maksudnya kalau nyeritain kayak gini tuh karena tahu persis sih. Demi Allah saya bener-bener ke Jakarta dengan kondisi minus. Saya tidur di masjid, ngelamar kerja jalan kaki, sampai dijamret orang pernah. Jadi itu semua bagian dari proses dari nol lah saya bilang gitu loh. Yang
Mungkin sebagian orang kalau ngalamin kondisi kayak gini akan nyerah di tengah jalan. Tapi karena saya ngelihat kondisi orang tua sih, kondisi bapak sama mama, memang anaknya banyak, terus beban hidupnya juga banyak karena anaknya masih pada sekolah, masih pada butuh dana gitu. Dan dari 8 orang itu nggak ada yang kuliah sama sekali. Saya sendiri lulus SMA. Ya cuman saya yang lulus SMA ya, Mas. Dari 8 anak itu cuman saya sendiri yang bisa sekolah sampai SMA. Yang adik saya sampai SD, terus SMP paling tinggi itu saya SMA, adik saya tuh mentok di SMP. Bukan karena nggak mau sekolah, Mas, karena memang keterbatasan materi gitu, nggak ada biaya. Saya akhirnya nge-Grab waktu itu. Nge-Grab juga lumayan lama sih, 2 tahun lah, dari 2017 awal sampai 2018 awal. Nah, selama nge-Grab itu saya ketemu banyak teman-teman dari yang mulai backgroundnya inilah itulah, yang rata-rata mereka hampir yang saya temuin itu mereka jenuh sama kerjaannya lah. Ada yang kerja di kantor sambil nge-Grab. Nah, kita juga ada komunitas. Nah, saya juga lama-kelamaan nge-Grab juga jenuh juga gitu kan, waktunya habis di jalan, panas-panasan kayak gitu kan. Mending kalau lagi rame, kalau pas lagi sepi gitu kan. Jadi pulang ya cuman buat bensin aja. Akhirnya saya mutusin setelah nikah, waktu itu nikah 6 bulan kemudian saya buka Sambar Rampai ini. Ini juga bukan suatu hal yang benar-benar saya pertimbangin dari awal ya. Saya pikirin, gue mau buka pecel lele konsepnya begini, enggak sama sekali. Jadi saya ada ide, langsung saya ngobrol sama abang saya, sama teman saya, bertiga waktu itu. Bertiga sama teman saya, sama abang saya. Abis ada ide, langsung saya demo masak gitulah di kontrakan. Belajar caranya, kayak mana sih ngungkep ayam, kayak mana sih bumbuin lele gitu kan. Karena nama usahanya waktu itu Pecel Lele Sambar Rampai yang saya mau buka. Setelah kita belajar, akhirnya seminggu kemudian mutusin untuk urunan nih. Saya waktu itu 3.500.000, abang saya 3.500.000, terus teman saya 3.500.000. Nah, teman saya ini dalam perjalanan baru 1 bulan udah angkat tangan. Udah nggak sanggup lah. Ya karena capek, tenda kan. Jadi setiap hari bongkar pasang tenda, terus malam itu selesai jualan harus belanja, paginya masak ayam, masak nasi buat sorenya dibawa ke warung tenda itu. Nah, pelajaran pas pertama buka waktu itu begini, karena memang balik lagi tadi, saya ngebangun usaha ini bukan yang saya pikirin matang-matang nih. Kalau orang sekarang kan mungkin mau buka usaha nih, model bisnisnya udah dipikirin kan. Mau buka usaha ini dengan model bisnis begini, terus target marketnya ke sini gitu. Nah, saya dulu enggak. Karena memang benar-benar pokoknya yang penting gue dapet duit deh. Usaha di satu sisi juga memang gue hobi masak gitu. Udah jalanin aja dulu. Nah, di awal-awal nama usaha saya kan Pecel Lele Sambar Rampai. Pertama buka nih usaha Pecel Lele Sambar Rampai. Saya tahu sambal rampai itu sambal khas Lampung. Sambal khas Lampung yang memang itu tuh khas lah gitu loh. Susah ditemuin di Jakarta. Saya nyari pun nggak dapet karena sering makan pecel lele, nggak pernah dapet sambal yang kayak gitu. Nah, saya pakai nama Pecel Lele Sambar Rampai dengan mungkin bikin orang penasaran kan, sambal rampai itu apa sih gitu. Sambal rampai apa? Banyak customer yang penasaran gitu, mampirlah dia ke tempat saya. Pas udah makan, mereka pada ngasih feedback kan. Gimana Pak, Bu, rasanya gitu. Tak pikir sambal rampai itu apa gitu loh, beda dari yang lain, ternyata kok sama kayak yang lain. Jadi cuma sekedar nama doang gitu. Dasarnya memang si customer nggak tahu sambal rampai, penasaran, ternyata itu. Nah, mereka nganggapnya itu sambal rampai gitu loh. Jadi akhirnya dari feedback customer itu, saya mikir saya datengin buah rampai dari Lampung langsung. Waktu itu saya telepon keluarga saya di Lampung, telepon keluarga saya suruh kirim rampainya ke Jakarta waktu itu 10 kilo. Saya untuk mau coba tes nyambel, untuk kemudian saya mau coba kasih ke customer yang ngomong itu.
Nah pas saya bikinin kan setiap hari dia pulang kerja lewat situ tuh. Nah setelah saya bikin, saya suruh mampir, Pak, Bu, cobain dong ini sambal rampai yang asli. Nah setelah makan terus saya tanya lagi gimana sambelnya. Nah ini saya baru nemuin ini sambel yang beda dari yang lain kayak gitu. Setelah dapat masukan dari customer yang ngasih feedback itu, besoknya saya udah mutusin, oh berarti gua harus coba pakai sambel ini nih. Nah setelah besoknya mutusin untuk pakai sambal itu, karena sambal rampai kan disajiin secara fresh ya, dadakan, nggak ada bahan yang diolah dulu, digoreng gitu, nggak. Jadi semuanya mentah. Nah si customer yang lainnya juga ngerasa cocok gitu loh. Jadi minggu kedua waktu itu, minggu kedua sampai seterusnya itu mulai rame terus. Jadi pelanggannya balik lagi gitu. Hampir rata-rata orang yang makan di situ tuh pelanggan. Karena saya sendiri yang di situ gitu loh, yang ngelayanin. Rata-rata ya orangnya itu aja. Hampir customer yang baru tuh nggak dapat tempat duduk. Karena memang cuman kursinya tuh muat 6 kalau nggak salah, 6 apa 7 gitu. Kalaupun ada yang maksa biasanya duduknya di emperan Bank BRI. Saya mau makan dong di sana, di depan Bank BRI, nanti anterinnya kayak gitu. Karena keterbatasan tempat. Makin lama makin rame, tapi karena kapasitas tempat yang nggak memadai, ya udah kita mikirnya ya pokoknya targetnya gue jualan segini aja, habis udah alhamdulillah ada duit yang dibawa pulang gitu loh. Cuman sebatas itu aja. Nggak punya nggak pengen yang lebih gitu kan, karena secara kapasitas tempat memang sanggupnya seperti itu. Akhirnya di 2019 akhir waktu itu kalau nggak salah Jakarta tuh banjir, hujan gede banget ya waktu itu, gede banget. Kebetulan juga tempat yang kita tempatin itu disempit-sempitin sama yang ngelola di situ kan. Jadi makin lama makin nggak nyaman. Akhirnya kita tulis di banner tuh di tenda kita bahwa kita dalam waktu dekat, dalam waktu 2 minggu ke depan akan pindah ke bawah kolong flyover Sleepy Jaya tuh. Nah artinya nggak bongkar pasang lagi karena posisinya di kantin bawah Sleepy Jaya itu. Terus setelah kita mutusin untuk pindah, kurang lebih waktu itu pindahnya kan akhir 2019 tuh, 2020 COVID. 2020 COVID waktu itu. Jadi bener-bener kita mau boro-boro bayar gaji karyawan ya, untuk kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup. 2020 awal pas nggak ada orang yang makan di tempat gitu. Akhirnya saya mutusin untuk istirahat dulu seminggu. Rencananya pengen pulang kampung dulu karena isunya kan lagi ini banget COVID. Saya pulang waktu itu niatnya seminggu, nggak taunya sampai Lampung ada pembatasan. Dari Jakarta nggak boleh ke Lampung, dari Lampung nggak boleh ke Jakarta kayak gitu. Ya udah saya 2 bulan tuh di Lampung sampai bener-bener duitnya bener-bener minus lah, bener-bener nggak ada duit sama sekali gitu. Sampai akhirnya pas sudah bisa ke Jakarta, saya tuh jual mas kawin punya istri kan. Karena kan harus modal awal tuh lumayan gede lagi kan. Saya jual mas kawin istri untuk buka lagi karena nggak ada pilihan lain. Tapi saya udah mikir dari situ, wah momennya lagi bagus nih jualan online. Jadi onlinenya langsung saya fokusin waktu itu di 2020 awal pas saya mulai setelah COVID itu. Setelah pulang kampung saya fokusin lagi strateginya apa sih di online itu yang harus diterapin. Saya pelajari semua, saya aktifin promo-promo segala macem. Terus fotonya juga dibagusin walaupun masih pakai handphone kan waktu itu. Jadi customer penasaran gitu. Nah setelah buka online pertama kali kok langsung rame. Karena pelanggan yang lama ini pada kangen lah, pada nungguin gitu. Nah, akhirnya momentum sih waktu itu. Saya melihatnya sebagai momentum yang bagus. Oh, online lagi bagus. Jadi saya waktu itu tambah karyawan lagi, tambah sampai benar-benar kita nggak sanggup lah dibilang ngelayaninnya. Jadi buka ya udah kasih batasan, buka dari jam segini, tutup jam segini, udah stok ayam segini, stok lele segini. Tapi kan kita juga pengen berkembang. Akhirnya saya buka di cabang kedua di Setiabudi waktu itu di Jakarta Selatan. Nah pas di cabang kedua ini karena saya masih in charge di resto yang pertama saya yang di dapur tuh harus yang numis, harus yang nyambel masih saya gitu. Belum saya serahin ke orang lain. Jadi yang cabang kedua ini saya pasrahin ke karyawan lah. Nggak ada kontrol, paling saya seminggu sekali lah datang ke sana, atau nggak pas tutup saya datang ke sana. Tapi pas kondisi jualan benar-benar nggak kepantau, sampai akhirnya 4 bulan atau 5 bulan tuh saya harus tutup
karena memang nggak ada untung. Bukan nggak rame ya, ada orderan tapi nggak di manage dengan baik kayak gitu. Akhirnya ya harus tutup, terus ya udah saya fokus balik ke Sleepy lagi. Udah deh, gue pelajarin sampai matang di sini, sampai bener-bener ketemu sistemnya gitu. Karena waktu itu udah mulai gabung di komunitas-komunitas, ngelihat teman-teman cabangnya banyak, jadi kepengen gitu. Nah, kebetulan pas saya di kolong Sleepy itu kan banyak tamu ya, banyak orang-orang yang punya duit datang ke situ. Kalau gue mau buka sambal rampai caranya gimana gitu kan. Kalau mau franchise, padahal saya sendiri nggak tahu franchise itu apa gitu kan. Saya cari tahu informasi kemitraan, informasi franchise itu apa, tapi nggak saya eksekusi juga gitu. Kebetulan ada beberapa teman saya yang datang juga pengen buka sambal rampai juga. Nah, ada satu teman saya tuh namanya Mami Ocha, dia datang berkali-kali lah. Yang ketiga kali baru saya terima. Jadi katanya dia udah nggak kerja lah, kerjaan yang ininya udah tutup. Terus karena COVID itu akhirnya yang kedua datang lagi. Nah, yang ketiga baru saya pertimbangin. Setelah saya pertimbangin, saya bikin sistemnya di rumah. Saya sambil buka YouTube, belajar, lihat di internet kayak mana sih konsepnya. Akhirnya saya setuju gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa buka dengan sistem seperti ini. Mami Ocha waktu setuju kan di cabang Gambir. Di Gambir yang cabang kedua. Nah, nggak taunya setelah buka di sana rame lagi gitu. Online-nya juga rame gitu. Karena kebetulan memang momennya lagi bagus. Online waktu itu pola belanja customer itu lagi ada pergeseran kan, yang tadinya makan di tempat ada dibatasin, online semua. Jadi langsung meledak tuh yang di cabang Gambir Petojo. Nah, setelah di situ juga meledak kan driver tuh pada parkir di pinggir jalan ya. Jadi bikin macet kadang-kadang. Makin banyak lagi yang datang ke saya yang pengen buka gitu, tapi nggak dari orang lain tuh nggak saya ladenin lah, sampai akhirnya saya nerima lagi kemitraan waktu itu dua kemitraan lagi yang masih teman saya juga. Saya masih in charge di cabang Sleepy waktu itu. Nah, setelah kemitraan 3 ini jalan, baru saya mikir untuk ngembangin secara pribadi. Akhirnya ya saya bikin sistem kemitraannya saya bagusin, terus tapi untuk persiapan aja nih sistemnya. Nanti kalau udah bener-bener jalan, sementara saya fokus buka cabang sendiri deh kayak gitu. Kedepan kita pengennya Rampai ini kan sekarang udah atas nama, udah PT juga kan, Rampai Berkah Bersama RBP. Jadi kedepannya mungkin kita akan ngebangun brand-brand baru yang di grupnya Sambal Rampai sendiri gitu loh. Misal nanti ada brand yang udah berjalan sekarang kan nasi goreng, nanti mungkin ada brand lain yang masuknya tuh ke Rampai Group lah, RBB Group kayak gitu. Kedepannya seperti itu. Tetap tujuan pertama saya udah lapangan kerja deh gitu. Support kita untuk teman-teman yang di Lampung yang pengen kerja itu nggak main-main gitu. Jadi mereka datang ke sini, tempat tinggalnya kita siapin, nggak punya duit ongkosnya kita bayarin, makannya juga kita sediain gitu. Tinggal nanti yang menyaring itu mereka sendirilah. Kalau nanti bagus ya bisa lanjut, kalau enggak ya pulang kayak gitu. Nah, jadi di 2021 kan tadi saya bilang kita buka cabang tuh bisa 10 waktu itu kan ya, 10 sampai 12. Karena kita ngebaca momentum itu gitu loh. Momentum Shopee Food waktu itu lagi bagus. Ada tanggal kembar, kalau tanggal kembar kan kayak 11, 22 tuh lagi ada promo flash sale. 25, 26, 27 ada flash sale. Nah, itu menurut saya momen paling bagus lah dari pengamatan saya. Ketika kita buka di tanggal itu dengan syarat akun Shopee-nya tuh udah jadi, itu bisa langsung rame. Udah dipastikan langsung rame gitu loh. Karena saya triknya kayak gitu waktu itu di Shopee. Jadi buka hari pertama langsung. Ketika udah rame kan customer makin penasaran, ngebangunnya di situ sih waktu itu. Nah, ceritanya kita dapat award dari Shopee waktu itu. Jadi kebetulan penjualan kita termasuk yang menyumbang terbesar inilah waktu itu di Shopee ya, di Shopee Food pas pertama launching di 2021 kan waktu itu. Nah, kebetulan kita sendiri omsetnya itu di Shopee Food waktu itu yang benar-benar nggak kita sangka lah di 2001 itu. Jadi dari Shopee sendiri ngadain award. Nah, kita dari Jakarta tuh diambil kalau nggak salah 3 deh. Nah, kita ada di situ salah satunya. Yang lainnya tuh dari daerah-daerah kayak gitu. Nasional kita masuk salah satunya Rampai dari 3 yang diambil gitu.
Untuk pecel lele sambal rampai sendiri sekarang udah ada 19 cabang, lokasinya tersebar di Jabodetabek. Ya mudah-mudahan sih kita di 2023 targetnya, karena 2022 ini perbaikan manajemen, 2023 baru fokus buka cabang. Nah, kita pecel lele sambal rampai sendiri ada di GoFood, ada di Shopee Food, ada di GrabFood. Nah, di ketiga platform itu juga semuanya ada promo tuh. Untuk yang mau lihat-lihat Instagram kita ada di Sambal Rampai Official. Terus untuk lokasi yang di Jakarta sendiri paling banyak kita di Jakarta Barat. Cabang pertama ada di Selipi, ada di Petojo, ada di Kelapa Dua, Meruya, Kosambi, Cengkareng, dan lain-lain lah itu. Sebagainya di Tangerang sama Bekasi gitu. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.